Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pengantar coding. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai aplikasi pengolahan data bilangan acak. Saya Monika Aulia Rahman dengan NIM 253700020 dan rekan saya Saya Bunga Finalova dengan NIM 253700159. di sini. eh, Materi pertama yang akan dijelaskan oleh Bunga. Kepada Bunga dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang algoritma pengurutan atau sorting. Algoritma sorting adalah proses sistematis untuk mengurutkan suatu kumpulan data ke dalam urutan tertentu. Menurut Corman 2009, mendefinisikan sorting sebagai permasalahan mengurutkan urutan n dengan angka sehingga membentuk permutasi yang terurut. Terdapat dua jenis pengurutan utama, yaitu ascending, yaitu dari nilai terkecil yang ke terbesar, dan descending dari nilai terbesar ke yang terkecil. Selanjutnya ada bubble sort. Bubble sort ini adalah algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara membandingkan dua elemen yang berdekatan secara berulang dan menukarkannya jika elemen-elemen tersebut tidak dalam urutan yang benar. Namun nama bubble berasal dari cara elemen-elemen besar, yaitu menggelembung ke atas pada setiap literasi, seperti gelembung udara yang naik ke permukaan air. Selanjutnya ada analisis statistik data. Dalam pengolahan data, terdapat beberapa ukuran statistik dalam dasar yang sering digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik suatu kumpulan data. Yang pertama ada nilai maksimum dan minimum. Nilai maksimum adalah nilai tertinggi, nilai terbesar dalam suatu kumpulan data, sedangkan nilai minimum nilai terendah, yaitu nilai terkecil. Yang kedua, ada rata-rata atau mean. Rata-rata mean adalah ukuran tendensi sentral yang dihitung dengan membagi jumlah seluruh nilai data dengan banyaknya data. Selanjutnya ada nilai tengah atau median. Median adalah nilai yang berada di posisi tengah setelah data diurutkan. Jika jumlah data ganjil, median adalah nilai pada posisi n plus 1 atau 2/2. Jika jumlah data genap, median adalah rata-rata dari dua nilai tengah. Selanjutnya ada modus atau mode. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam kumpulan data. Suatu data dapat memiliki satu modus atau unimodal dan modus bimodal atau lebih dari dua modus, disebut multimodal. Selanjutnya ada frekuensi data duplikat. Analisis data duplikat bertujuan untuk mengidentifikasikan nilai-nilai yang muncul lebih dari satu kali dan kumpulan data, beserta frekuensi kemunculannya. Selanjutnya, ada pemrograman modular. Pemrograman modular ini adalah paradigma pemrograman yang membagi program menjadi modul-modul terpisah dan independen, di mana setiap modul memiliki tanggung jawab yang spesifik dan terdefinisi dengan baik. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh David pada tahun 1972 dalam karyanya tentang dekomposisi modular. Selanjutnya ada bahasa pemrograman C. Bahasa pemrograman C dikembangkan oleh Dennis pada tahun 1969 dan 1973. Bahasa ini merupakan pengembangan dari bahasa B yang sebelumnya dikembangkan oleh Ken. C menjadi bahasa pemrograman yang sangat berpengaruh dan menjadi dasar bagi banyak bahasa modern seperti C++, Java, dan Python. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada Monika. Nah, materi selanjutnya adalah pembahasan dan implementasi. Yang pertama yaitu rancangan program. Program pengolahan data bilangan acak menggunakan pendekatan top-down desain dengan membagi program menjadi beberapa bagian kecil.
Program menghasilkan 150 bilangan acak bernilai 1 sampai 1000, menampilkan data, mengurutkannya secara ascending dan descending, lalu menghitung statistik seperti nilai maksimum, minimum, rata-rata, median, modus, dan data yang muncul lebih dari satu kali. Ini berikut contoh struktur modul programnya. Yang ketiga yaitu kode program lengkap. Program ditulis menggunakan bahasa coding dengan konsep pemrograman modular. Setiap fungsi memiliki tugas tertentu sehingga kode lebih rapi, mudah dipahami, mudah diperbaiki, dan mudah dikembangkan kembali. Ada 3 penjelasan setiap modul. Yang pertama yaitu modul bangkitkan data. Modul ini berfungsi untuk membangkitkan data bilangan bulat bulat acak sebanyak sebanyak n data dan menyimpannya ke dalam array. Nilai data dibatasi pada rentang 1 sampai 1000 dengan menggunakan fungsi len dan sren. Yang kedua yaitu modul tampilkan data. Modul ini digunakan untuk menampilkan isi array dalam format yang rapi dan mudah dibaca. Data ditampilkan sebanyak 10 elemen per baris sehingga tampilan lebih terstruktur. Yang ketiga yaitu modul bubble sort ascending. Modul ini mengurutkan data dari nilai terkecil ke terbesar menggunakan algoritma bubble sort. Proses dilakukan dengan membandingkan dua elemen yang berdekatan lalu menukarnya jika urutannya salah. Modul bubble sort descending adalah modul ini berfungsi mengurutkan data dari nilai terbesar ke terkecil. Cara kerjanya sama seperti bubble sort ascending, tetapi kondisi perbandingannya dibalik. Terus ada modul nilai tertinggi dan nilai terendah. Kedua modul ini digunakan untuk mencari nilai maksimum dan minimum dalam array. Pencarian dilakukan dengan membandingkan setiap elemen satu per satu. Terus ada modul nilai rata-rata. Adalah modul yang digunakan untuk menghitung nilai rata-rata seluruh data dengan menjumlahkan semua elemen array kemudian membaginya dengan jumlah data. Terus ada modul nilai tengah, yaitu modul yang digunakan untuk menghitung median atau nilai tengah dari data yang sudah diurutkan secara ascending karena jumlah data genap median diperoleh dari rata-rata dunia dua nilai tengah. Selanjutnya ada modul nilai modus, adalah modul yang berfungsi mencari nilai yang paling sering muncul dalam data beserta jumlah kemunculannya. Proses dilakukan pada data yang sudah diurutkan. Terus ada modul data yang sama, di mana modul ini menampilkan nilai-nilai yang muncul lebih dari satu kali beserta frekuensinya dalam bentuk daftar yang rapi. Selanjutnya ada modul salin array, adalah modul yang digunakan untuk menyalin isi array sumber ke array tujuan. Hal ini dilakukan agar data asli tetap tersimpan saat proses sorting dilakukan pada array lain. Jadi kesimpulan dari presentasi kami, berdasarkan hasil pembahasan, program berhasil mengimplementasikan algoritma bubble sort dalam bahasa coding untuk mengurutkan data bilangan acak secara ascending dan descending. Program juga mampu menghitung statistik data seperti nilai tertinggi, terendah, rata-rata, median, dan modus, serta menampilkan data duplikat beserta frekuensinya. Pendekatan pemrograman modular membuat program lebih rapi, mudah dipahami, diuji, dan dikembangkan. Selain itu, tampilan program yang terstruktur menjadikan program lebih mudah digunakan oleh pengguna. Sekian presentasi dari kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut kan, Kak?